Ini apa nih? Mau masuk yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya mau di rumah Mas siapa? Tidak mau masalah. فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم dan tanyalah penduduk tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang yang Tungguin aja tuh, lama banget. Itu udah masuk ke pesantren. Belum dinyalain. Udah ngomong. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya Abinya Abid. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga dengan nanti sebagai informasi beliau
adalah alumni Alma Uni dari kelas 1 sampai kelas 6 sampai dialmahan dan menyelesaikan hafalan di kelas 4 sebagai motivasi buat jadi semuanya untuk terus salah satunya melakukan terus salah satunya membuatkan hafalan mulai dari karya-karya di dialog harusnya lebih. Selanjutnya itu sambutan yang insyaallah sampaikan oleh Ustaz Muhammad sekali selaku pimpinan pesantren Pondok Amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Kami hormati dan guru kita semua, Ustaz lumayan bagus. Iya putus-putus. Dia sekaligus ketua pembina yayasan. Suaranya putus-putus. Sebelum hadir bersama kita dalam hari ini, yaitu Ketua Yayasan Al-Aman, Bapak Ketua Haji Budi Mulyono, beliau yang senantiasa memikirkan perjalanan dan perkembangan Kompes Al-Quran Al-Aman bersama Ketua Pembina Yayasan Al-Aman. Alhamdulillah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keluarga besarnya sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap dewan masyarakat yang turut hadir dalam acara ini, dan juga yang kami hormati alhamdulillah seluruh ayah bunda wali santri yang hadir dari rumahnya masing-masing melalui ruangan Zoom atau melalui virtual. Baik yang anak sudah hadir di Kompes Al-Quran Al-Amanah ataupun putranya masih berada di rumah masing-masing. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini ayah dan bunda semua turut bersemangat untuk senantiasa menyertai pelajaran dan senantiasa seluruh santri Kompes Al-Quran Al-Amanah baik yang hadir secara offline malam hari ini, mungkin ada juga yang ada di rumah tidak bisa menyaksikan foto atau gambarnya karena memang ya HP dan laptop itu menghadap ke depan, tapi insya Allah nanti akan diperlihatkan sesekali. Mudah-mudahan santri yang berada di rumah tidak berkecil hati karena mengikuti kegiatan ini melalui virtual, tapi insya Allah antum semua akan kembali wujud bersama dengan santri-santri yang terdahulu hadir bersama kita semua. Baik yang kita semua santri-santri baik Allah tanpa berpanjang dalam
Pada kesempatan kali ini kami menyampaikan sangat senang dan berbahagia membersamai Anda semua hadir secara offline maupun secara online. Setelah kita hampir 2 tahun lamanya melakukan pembelajaran secara virtual, namun malam hari ini alhamdulillah puji syukur kepada Allah, pembelajaran kita dapat kembali secara offline, dan tentunya ini merupakan izin daripada Allah Ta'ala. Kami berharap dari kita semua mohon dukungan, doa, support untuk seluruh aktivitas yang ada di Konfes Al-Amanah ini, dan support daripada orang tua semua. Kemudian itu tidak akan kami dapatkan, tapi insya Allah dengan doa daripada orang tua semua, insya Allah Allah akan bukakan jalan bagi kita semua. Itu pada kesempatan kali ini kami melalui kegiatan ini, insya Allah akan melakukan proses kegiatan belajar mengajar untuk tahun ajaran baru 2021 dan 2022. Dan alhamdulillah kita semua pada malam hari ini hadir membersamai kita semua, dan tentunya merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari kegiatan ini semua dapat terlaksana untuk terus berupaya meraih cita-citanya untuk menjadi para Quran yang berakhlak Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua selaku pimpinan selanjutnya adalah kita semua dalam sinar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa uswatina wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi amma ba'du. Faqad qala Allahu azza wa jalla wa ma kana falawla nafaru minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum ila wajhihim la'allahum yahtadun. Yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak DPS jadi
pesantren Al-Quran Al-Amanah, dan semoga senantiasa diberikan kesehatan dan mudah-mudahan keluarganya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesembuhan yang sempurna. Yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, para asatidzah semuanya, mulai dari mudirnya, kemudian divisi-divisi dari pesantren, PKDN, takfir, dan seluruh asatidzah, para ustaz dan ustazah yang membimbing dan membina terus membina dan mendidik anak dari pondok pesantren Al-Quran yang biasa diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai anak-anak semuanya, para santri pesantren Al-Quran Al-Amanah, baik santri yang lama maupun santri yang baru. Ahlan wa sahlan, khusus untuk santri yang baru yang sekarang ini mulai bergabung dengan kita, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kesadaran, keikhlasan, kesungguhan untuk belajar, dan lalu juga para wali santri, kakak ibu semuanya yang turut serta membersamai anak-anaknya dalam acara ini. Mudah-mudahan semuanya Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita semuanya taufiknya, hidayahnya, keistiqomahannya. Anak-anak semuanya semoga dimuliakan Allah SWT. Tema kita sesuai dengan yang dicanangkan adalah membangun karakteristik santri Quran. Tema ini tema yang sangat amat penting, tema yang sangat amat luas juga untuk dibicarakan. Karena anasyiru bila mensyafsiyah itulah al-Quran, itu ada beberapa anasirnya, ada beberapa khususnya, dasar-dasar, pilar-pilar untuk membangun kepribadian siswa yang Quran, karakteristik santri yang Quran. Ini membutuhkan waktu yang luas, waktu yang panjang. Hanya saja pada kali ini saya coba akan membicarakan tentang satu unsur dari anasir bina syakhsiyah Al-Qur'aniyah. Satu unsur saja yang saya akan bicarakan, satu pilar saja dari pilar-pilar tentang kepribadian Quran untuk santri, baik yang santri lama maupun santri baru. Nah, satu pilar yang penting ini yang akan kita bicarakan itu adalah al-ilm syar'i. Jadi di antara pilar untuk membangun kepribadian karakteristik Quran itu santri harus memiliki ilmu syar'i. Jalannya tidak ada lagi kecuali hanya dia memahami
mengamalkan dan menyampaikan ilmu syar'i, memahami ilmu syar'i dengan baik. Kemudian mengamalkan ilmu syar'i dengan baik. Kemudian menyampaikan ilmu syar'i dengan baik. Tidak ada lagi. Inilah cara untuk diantaranya membangun kepribadian atau karakteristik Quran dan Sunnah. Anak-anak semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kalau kita perhatikan anak-anak semuanya, mencari ilmu syar'i itu adalah merupakan setengah dari menjaga keutuhan agama Islam. Jadi anak-anak semuanya agama kita, agama Islam ini itu akan tegak dengan baik itu dengan dua cara. Pertama, menjaga Islam dari serangan para musuh-musuhnya. Kalau Islam ini tidak dijaga dari serangan para musuh, maka agama kita, agama Islam ini itu tidak akan bisa eksis, tidak akan bisa bertahan. Maka harus ada yang menjaga. Makanya tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru tidak selayaknya Islam itu berangkat ke medan perang semuanya. Berangkat ke medan perang ini untuk apa? Untuk menjaga agar supaya Islam ini tidak dihabiskan, tidak dibunuh, tidak dihilangkan, tidak diserang oleh para musuh-musuhnya, karena ada yang berangkat perang untuk membela agama. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan umat Islam secara keseluruhan untuk berangkat perang membela agama. Tapi hendaknya di sana ini kita akan bicarakan. Tapi hendaknya ada sebagian kelompok kecil yang ditugaskan untuk tafakur ini. Jadi ada sekelompok kecil tidak berangkat semuanya untuk membela Islam dari serangan para musuh-musuhnya, tapi ada sekelompok kecil yang ditugaskan untuk mendalami ilmu agama. Tujuannya apa? Tujuannya agar syariat Islam ini tidak dilupakan, tidak hilang. Kalau tidak ada yang belajar, tidak ada yang mempelajari Islam, kemudian ulama dan semuanya itu tidak melihat selama masa pandemi ini. Berapa ulama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal dengan sebab apa? Pandemi. Sebutkan siapa yang ulama-ulama? Syekh Ali Yakin. Siapa lagi? Ustaz Al-Qurnain. Siapa lagi? Cuma dua aja yang dikenal. Katanya sampai 400 ulama yang meninggal. Dari kita meninggal sunatullah. Ya, kalau hidup kan akhir meninggal mati itu sunatullah, pasti itu terjadi. Dan bagi mereka para ulama yang meninggal, insyaallah mereka sudah disediakan tempatnya yang terbaik oleh Allah. Tapi ada satu yang kita sedihkan. Apa itu? Ilmu yang mereka dapat itu diambil oleh Allah dengan cara mereka diambil. Jadi ketika mereka para
ulama ini dipanggil oleh Allah, berarti ilmu yang mereka miliki itu juga diambil, sehingga yang terjadi yang akan terjadi itu adalah perubahan. Bodoh hilang cahaya Islam itu, sehingga yang ada orang-orang yang bodoh, kemudian ketika ditanya tentang agama, dia akan berfatwa dengan fatwa yang batil. Akhirnya apa? Dia sesat dan menyesatkan yang lain. Maka yang ada adalah kesesatan dan kesesatan. Maka agar supaya ada cahaya keislaman ini tetap bertahan, maka hendaknya ada sekelompok di antara manusia yang berangkat untuk menuntut ilmu. Nah, inilah cara untuk menjaga agama Islam. Makanya kita ada semuanya, santri lama maupun santri baru, kalian ini adalah merupakan setengah di antara hamba Allah SWT yang diberikan tugas penting, yaitu agar supaya syariat Islam ini tetap terus bertahan. Itu kalau ada ulamanya. Maka karena itulah anak-anak semua yang dicintai oleh Allah SWT, Allah SWT dan Rasulnya sangat amat mengangkat derajat dan memberikan kemuliaan bagi orang yang mencari ilmu syar'i. Ini mereka diberikan keutamaan yang besar. Pertama, pasti sudah disampaikan oleh Ustaz yang telah menamani sejak awal berada di pesantren ini. Apa di antara keutamaan yang diberikan oleh Allah melalui Rasulnya bagi penuntut ilmu? Coba sebutkan apa keutamaannya bagi penuntut ilmu? Awi apa keutamaan yang diberikan oleh Allah, oleh Rasul kepada kita yang sedang menuntut ilmu? Satu, saya mulai dulu nanti teruskan lagi. Jadi kalian ini yang sedang menapaki jalan untuk mencari ilmu, penghormatan yang diberikan oleh Allah SWT melalui Rasulnya, itu kalian sedang menamat jalan menuju kepada surganya Allah SWT. Jadi anak-anak semuanya ini adalah merupakan penghormatan yang besar yang diberikan oleh Rasulullah mereka. Masalah Toriman yang kami suruh fihi ilman sa'alallahu lahu tariqan ila jannah. Artinya barang siapa yang menapak jalan untuk mencari ilmunya Allah yang syar'i, maka Allah memberikan jalan untuk menuju kepada surga. Ini sangat luar biasa. Jadi kalian anak-anakku semuanya sekarang ini kalian berada pada jalan yang mengantarkan kalian kepada surganya Allah SWT. Jadi kita ini menuju kepada masa depan yang paling depan. Karena masa depan kita yang sebenarnya itu adalah di saat kita hidup setelah hidup di dunia ini, yaitu hidup di alam akhirat dan keberadaan kita berada di surganya Allah SWT. Jadi kita ini sekarang di dalam jalan yang lurus menuju kepada surganya Allah SWT. Jadi tidak ada yang boleh mengantuk, tidak ada yang boleh mengantuk. Tapi caranya cara menuju kepada surganya Allah SWT. Harus semangat lagi kita. Jadi kita ketika sudah keluar rumah
dari rapat hari ini kita itu sama-sama sama-sama divaksin yang boleh di Alhamdulillah Pak bisa juga vaksin juga. Jadi sejak itu kita ini mulai menapaki jalan sudah kita mulai, tapi jalan yang kita tapai ini secara optimal. Kalau kemarin masih ada program-program yang lain, acara-acara yang lain, tapi di sini 24 jam, insya Allah kita ini lebih akan menuju kepada jalan yang mengantarkan kepada surga Allah SWT. Kemudian yang kedua, tarian ini di antara sekian banyak anak baik santri lama maupun santri baru, tarian ini termasuk di antara hamba Allah yang dipilih untuk dijadikan hamba yang terbaik. Jadi orang yang dikehendaki oleh Allah, manusia yang dikehendaki oleh Allah untuk dijadikan yang terbaik, itu ada indikasi-indikasinya. Jadi ada alamat-alamatnya, ada tanda-tandanya. Oh, misalnya si A ini dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang buruk, misalnya. Ini tanda-tandanya benar. Tapi di antara tanda-tanda hamba yang dicinta oleh Allah SWT itu adalah yang belajar ilmu syar'i. Jadi yang belajar ilmu syar'i itulah di antara sekian hamba yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan hambanya yang terbaik. Nah, siapa yang bisa menyebutkan hadisnya? Hadisnya ada enggak? Siapa yang bisa? Ada yang bisa menjawab? Saya sebutkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Man siapa orangnya yuridillah, siapa orangnya yang diinginkan oleh Allah bihi dengannya khairan kebaikan. Jadi siapa orangnya yang diinginkan oleh Allah kebaikan itu yufaqihu fiddin, itu dipahamkan, difikirkan. Arti fikih itu apa? Paham ya? Jadi ada yang fikih itu bahasa Arab, artinya paham. Jadi orang yang dikehendaki oleh Allah untuk dijadikan hamba yang baik itu ada yang dipahamkan dalam urusannya. Nah sekarang ini keberadaan kita di tempat untuk memahami ilmu agama berarti kita yang termasuk diberikan penghargaan dan kemuliaan oleh Rasul untuk dijadikan hamba yang baik. Siapa yang tidak senang diharapkan kebaikan oleh Allah yang menciptakan kita, ya kan? Jadi yang menciptakan kita itu Allah SWT. Kemudian kita diinginkan untuk menjadi hamba yang baik. Siapa yang tidak puas hidupnya? Jadi kasarnya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menginginkan dari hambanya berbagai macam kondisi. Tapi kita diinginkan untuk menjadi hamba yang baik. Satu kehormatan, tapi kadang-kadang orang tersebut adalah menjalani kepada agama. Nah, kemudian lagi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sadar atau tidak sadar, itu tidak cuma hanya didoakan saja oleh orang tua kita. Ternyata para malaikat itu juga ridho terhadap apa yang sedang kita lakukan.
Jadi malaikat yang jumlahnya tidak terhitung itu adalah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Bahkan malaikat itu adalah peletakan sayapnya bagi orang yang mencari ilmu sebagai bentuk keridoannya. Jadi kalau malaikat itu melakukan melepaskan sayapnya kepada untuk ilmu sebagai bentuk ridho terhadapnya, adalah karena mereka Allah SWT ridho kepada bentuk ilmu syar'i. Siapa yang tidak senang, makanya kalian dapat kita dan dari yang paling bagus. Tidak ada orang dia mau dan yang mau ridho perbuatan kan. Nah, ini dari yang tertinggi. Siapa yang tidak senang manakala Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan sekarang ini dan sampai ke depan kita lulus dari pesantren ini dan kita lanjutkan belajar dari sejarah berikutnya, itu kita akan diridhoi oleh Allah SWT. Yang luar biasa di samping itu ternyata malaikat pun juga memohonkan ampun kepada kita. Jadi kalau kita sebagai penuntut itu setiap saat malaikat berdoa kita. Jadi tidak cuma hanya orang tua kita, bahkan siapa yang tidak senang diberikan penghargaan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi yang dalam yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara bentuk pemuliaan, penghormatan yang diberikan oleh Allah melalui Rasulnya kepada kita, atau langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah kita ditinggikan derajatnya oleh Allah. Dia fa'illahu alladhina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang diberikan ilmu derajat yang tinggi. Sekarang ini anak-anak semuanya kita itu mengejar sekarang ya, mengejar derajat yang tinggi. Tapi orang siapa? Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari anak-anak semuanya yang saya cintai adalah Allah. Ini adalah motivasinya agar supaya kita ini merasa dimuliakan oleh Allah, diberikan pemuliaan oleh Allah. Oleh karena itu kita harus wajib bersyukur. Nah, sekarang bagaimana kita mensyukuri nikmat yang besar seperti ini? Anak-anak semuanya, nikmat yang besar seperti ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh hambanya, tapi hamba ini yang kita ya kan, yang dipilih oleh Allah menjadikan hamba yang terbaik. Maka karena itu wajib untuk bersyukur, apalagi di saat masa pandemi seperti ini. Ini sulit untuk belajar, tapi ketahuilah belajar di saat dalam kondisi sulit itu pahalanya lebih besar daripada pahala di saat belajar dalam kondisi mudah. Dalam kondisi mudah saja itu pahala orang yang belajar ilmu syar'i itu demikian besar. Apalagi dalam kondisi yang sulit karena pahala itu. Apalagi anak-anak semuanya, pahala itu berkait erat dengan tingkat kesulitannya. Nikmat yang besar seperti ini
Karena kita ini sedang dalam belajar. Pertama, sebagai bentuk syukur kita, maka kita harus mengikhlaskan niat hanya semata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau niatnya benar, itu insya Allah Ta'ala tidak akan merasa berat ketika mulai jauh dengan orang tua. Ya kan? Kangen nggak sama Bapak Ibu? Abi Umi? Kangen. Tapi kalau niatnya besar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah semuanya itu akan bisa dianggap kecil. Karena dianggap di sini menemukan satu yang sangat penting, yaitu adalah ibadahnya ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menemukan kenikmatan tersendiri ketika niatnya itu adalah ikhlas, dimurnikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kurang ikhlas, ya setiap saat ingat orang tua. Saya punya santri. Sekarang jadi ustadz besar. Lulusan Madinah. Sekarang menjadi ustadz. Dulu ketika baru belajar, itu diuji oleh Allah SWT sakit. Jadi baru ditinggal oleh orang tua, itu langsung jatuh sakit, panas, demam. Saat itu nggak ada corona, ya mungkin flu, demam, panas, dingin. Kemudian saat itu saya menjadi musyrif santri. Saya sampaikan, apakah perlu diteleponkan orang tuanya? Kalau perlu dijemput pulang dulu. Jawabannya apa? Anak-anakku semuanya. Karena dia ini benar-benar belajarnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya, saya ini lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana kesabaran saya? Jadi kalau niatnya itu benar, kondisi yang sulit kayak apapun saja itu dianggap ringan. Makanya ikhlaskan dalam belajar ini murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu riwayat yang maknanya, "Man ta'allama al-ilma liyubahi bihi al-fuqaha waliyumari bihi sufaha waliyasrifa bihi wujuhan nas la yadkhulul jannah." Jadi barang siapa yang belajar ilmu tapi niatnya adalah untuk mendebat para ulama. Jadi niatnya itu adalah untuk agar supaya bisa mengungguli ulama dengan ilmu yang dicarinya. Atau liyumari bihi sufaha, atau ingin memperlihatkan ilmunya kepada orang-orang bodoh supaya nampak keulamaannya, supaya bisa mengalahkan ulamanya. Atau dia ingin agar supaya seluruh pandangan manusia menuju kepadanya. Nih ulama. Maka jika seperti ini tidak masuk surga. Makanya anak-anakku semuanya ikhlaskan niat hanya karena tahu. Ada salah seorang ulama, man asyraqat bidayatuhu man sahhat bidayatuhu qad nihayatuhu. Barang siapa yang niat awalnya itu adalah benar karena Allah, maka Allah akan memberikan kesuksesan. Makanya niatkan dalam belajar ini hanya Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi enak, setiap langkah, setiap aktivitas itu nanti akan bernilaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, anak-anakku semuanya,
sebagai bentuk syukur kita karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang terbaik melalui belajar ini. Yang kedua adalah perlu kesungguhan. Anakku semuanya, ilmu itu didapat bita'allum. Al-akhlak didapat bitakhalluq. Jadi al-ilmu bita'allum. Ilmu itu akan bisa diperoleh itu dengan ta'allum. Ta'allum itu upaya yang besar untuk belajar. Jadi ta'allama ada tambahan ta, anak-anakku semuanya, itu memerlukan perjuangan. Jadi ada upayanya. Jadi ilmu itu tidak yu'lam binafsihi. Tidak diketahui dengan dirinya sendiri. Nah, datang enggak, tapi al-ilmu bita'allumi. Ilmu itu dengan belajar. Nah, ini saya ceritakan anak-anakku semuanya kesungguhan dalam belajar. Saya masih teringat ketika saya masih umur baru SD, lulus, masuk ke Tsanawiyah, masuk ke SMP. Itu dulu di sana ada menghafalkan alfiyah, enggak Quran. Mungkin kalau hafalannya Al-Quran, mungkin lebih cepat hafal gitu. Tapi dulu enggak begitu. Alfiyah, 1000 bait. Kemudian setiap hari itu ditambah 10 bait. Kemudian disuruh untuk menghafal. Jadi setiap hari diajarkan 10 bait. Kemudian berikutnya besok setiap anak ini disemak untuk menyampaikan hafalannya. Wah, ini kalau Al-Quran sangat amat enak itu. Kalian ini Al-Quran lebih enak. Alfiyah itu lebih sulit daripada Al-Quran menghafalkannya. Kalau Al-Quran lebih gampang. Karena Al-Quran ini dijamin oleh Allah untuk mudah. Tapi kita harus mengingat-ingat terus. Tapi dimudahkan menghafalkannya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Aku mudahkan Al-Quran itu untuk diingat-ingat, tapi masalahnya maukah enggak kalian mau mengingat-ingat? Jadi Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Kalau dulu Ustadz enggak menghafalkan alfiyah, lebih sulit itu. Nah, ini ketika hari untuk dievaluasi anak-anakku semuanya. Jadi sebelum dimulai pelajaran baru, itu akan ditanya 10 bait harus dihafal sambil ditanya artinya. Seingat saya, dulu itu saya punya pesaing, anak-anakku semuanya, ada pesaing. Jadi kalau ada pesaing saya, itu bisa menjawab, sementara saya enggak. Sehari saya enggak bisa tidur. Jadi saya pikir besok harus saya bisa mengalahkan dia. Itu seingat saya seperti itu. Jadi ada saingan sehat. Jadi nggak bisa tenang. Nah ini kalau kalian nanti sungguh-sungguhnya seperti itu, kok teman saya ternyata bisa mensetor sekian ayat dalam sehari, masa saya nggak bisa? Ya kan ya? Jadi kesungguhan karena al-ilmu bita'allum. Tapi saya yakin ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, pasti Allah SWT akan memberikan kesuksesan. Karena Allah SWT berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, menapai jalan kami, sungguh aku tunjukkan dia jalan kami. Jadi dimudahkan oleh Allah, tapi syaratnya dimudahkan mau apa? Sungguh-sungguh. Jadi kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan kesungguhan kita. Makanya kita harus sungguh-sungguh manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Optimalkan potensi semaksimal mungkin. Ada pepatah yang mengatakan manjadda. Nah, apa nak? Nah, Alwi, manjadda wajada. Manjadda wajad. Artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan dapatkan. Ini sunatullah.
Jadi ilmu itu bita'allum, tidak dengan datang sendiri. Gitu ya anak-anak semuanya. Jadi sebagai bentuk syukur yang kedua adalah kesungguhan. Sungguh-sungguh. Jadi kesungguhan ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anak-anakku semuanya, adalah sabar. Ya, sabar. Pasti kesuksesan itu ada rintangan-rintangan. Jalan untuk menuju kesuksesan itu ada rintangannya, diuji. Ya kan? Jadi tujuan yang mulia itu jalannya tidak halus, tidak indah, tapi banyak ujian-ujian yang besar. Dulu ketika di rumah, ingat masakan yang enak seperti ini. Dulu ketika di rumah jam sekian saya bisa nonton ini, tapi sekarang tidak. Nah, ini harus ingat tujuan awal, kesungguhan, kemudian perlu apa? Sabar, perlu jauh daripada orang tua, perlu kesabaran, sungguh-sungguh dan kesabaran. Coba, Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal? Hafal apa nak? 7 tahun. Nah, saya tanya, 7 tahun Imam Syafi'i hafal? Quran. Al-Quran. Nah, ini umurnya berapa? Sudah 7 tahun belum, Alwi? Belum? Sudah kan? Iya, sudah 7 tahun. Nah, lebih kan? Lebih. Dulu Imam Syafi'i 7 tahun itu hafal Al-Quran. Bisa bayangkan 7 tahun hafal Al-Quran itu kayak apa? Awal menghafalkan Al-Quran. Iya kan? Boleh dikata kita ini terlambat. Tapi belum. Yang terlambat itu adalah yang sudah tua. Itu yang terlambat. Jadi kalian ini masih dalam masa taksil al-ilmu. Belum ada. Tidak ada istilahnya kata terlambat. Pas kalian ini masa-masa untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi anakku semuanya perlu sabar. Jadi ilmu itu butuh waktu. Jangan tergesa-gesa. Maka kalian di sini harus memprogram 6 tahun. Kemudian dalam 1 semester saya hafal sekian. Kemudian saya ketika tahun sekian, 4 tahun di sini, saya harus sudah hafal Al-Quran. Yang 2 tahun saya gunakan untuk pekerjaan. Kemudian tahun berikutnya untuk mendapatkan sanad Al-Quran seperti Ustaz Yahya. Ya kan? Anak-anakku semuanya dirahmati Allah SWT. Gitu ya. Jadi perlu kesabaran. Jadi Allah SWT itu menguji kita sejauh mana kesungguhan kita, sejauh mana kesabaran kita. Jadi yakinlah ketika kalian sabar dan ketika menghadapi kesulitan-kesulitan dan ternyata sabar, itu pertolongan Allah SWT semakin dekat. Jadi kadang-kadang diuji memang dengan kerinduan kepada orang tua, diuji tapi perlu sabar, butuh kesabaran. Nah, itu anak-anak semuanya. Kemudian di antara bentuk syukur kita ketika kita dipilih oleh Allah SWT di dalam menuntut ilmu ini, nah, nanti saya tanya satu-satu. Nah, direkam enggak apa yang saya sampaikan ini? Nah, maka diingat ini. Nanti ada hadiahnya yang bisa menjawab. Nah, hadiahnya ini sudah ketawa. Hadiahnya. Hadiahnya bagus nanti. Nah, si hadiah yang bisa menyimpulkan. Nah, jadi anak-anakku semuanya munadzam li syu'unihi. Munadzam li syu'unihi ini artinya bisa mengatur waktu sebaik-baiknya. Apa nak? Mengatur waktu sebaik-baiknya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini harus bisa mengatur waktu. Jadi kesuksesan kita itu adalah di saat kita bisa mengatur waktu kita sebaik-baiknya. Artinya begini. Waktu main, bermain. Waktu belajar, belajar. Saya masih teringat anak-anakku ketika saya masih belajar dulu.
Saya pernah menjadi anak kos. Jadi di kos itu tempat mandinya, kamar mandinya kan terbatas. Sementara yang akan mandi itu rata-rata memilih waktu. Ya kan? Menjelang berangkat sekolah. Nah, ini kalau saya mengikuti mereka, berarti nanti saya antri. Ketika saya antri, berarti banyak waktu yang terbuang. Ya kan? Maka saya sudah mandi sebelumnya subuh. Supaya nanti di saat akan sekolah, sudah tidak antri lagi. Karena sudah selesai kebutuhan kamar kecil. Gitu. Kalaulah terpaksa ingin mandi lagi sebelum sekolah, itu sebelum kita masuk ke kamar kecil mandi, itu masih pegang buku. Suaranya nggak terdengar, Ustadz. Kita belajar di sini, dan inilah motivasi yang saya berikan kepada anak-anak di sini. Yakinlah kalian nanti akan ke depan memiliki kepribadian Al-Quran yang baik, gitu kan ya. Itu adalah dengan cara ilmu syar'i, itu yang pertama. Tidak ada orang yang memiliki kepribadian Quran kecuali dia telah menguasai Al-Quran. Dan tidak mungkin orang akan memiliki penguasaan Al-Quran kecuali dia belajar dengan baik, karena tadi kan membentuk karakter Qurani. Berarti kita harus belajar Al-Quran sebaik-baiknya. Jadi itulah anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita akan terus bertemu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Insya Allah taala. Ya, saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh urusan anak-anakku semuanya, para santri, baik santri baru maupun santri lama, dan mudah-mudahan para asatidah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus membimbing, untuk terus mengajarkan ilmu kepada anak-anak didiknya, dan semoga kita semuanya termasuk pengurus yayasan ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga proses belajar mengajar di pesantren ini bisa berjalan dengan baik. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair katsira, kami ucapkan kepada pembina kita Ustaz Muhammad Abdul Hamid LCMA yang telah menyampaikan taujihatnya, nasihatnya yang insyaallah semuanya menyimak, meresapi dan menjadi motivasi, salah satunya motivasi awal untuk melangkahkan kaki untuk dalam pembelajaran di Ponpes Al-Quran Al-Amanah ini. Maka dengan tausiah yang disampaikan tadi, berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan beberapa materi-materi, beberapa kegiatan-kegiatan, beberapa lomba-lomba barangkali, insya Allah untuk 3 hari ke depan. Ya, syukur Ustaz. Jazakallah Ustaz. Dengan ini, mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabla dzalika doa
insyaallah yang akan disampaikan oleh dibacakan oleh Ustaz Zamran Abdullah Falatatul Mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup acara malam hari kita dengan bacaan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan bacaan doa. Yang masih ngantuk dibangunkan dulu sebentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahrumah. Allahumma ij'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahrumah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba ya arhamar rahimin. Allahumma irfa' 'anna al-waba wal bala ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mengucapkan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, maksimal tidur jam 10 syabab ya. Maksimal tidur jam 10. Besok kegiatan seperti normal. Tilawah, ma'thurat, kemudian siangnya ada materi. Nanti jadwal bisa dilihat insyaallah di depan ini ya, di depan idarah ma'had. Secepatnya insyaallah akan kita tempel. Semua kegiatan diikuti oleh kelas 1 dan 2 pesantren dan akan digawangi dan ditemani oleh kakak kelas kita kelas 3 SMA atau kelas 6 pesantren insyaallah. Ada lomba-lomba pula nanti sore, besok sore ada lomba-lomba diantaranya kompetisi untuk futsal. Nah, nanti jangan jadi panitia, kakak kelas kita juga yang dari kelas 6 pesantren insyaallah. Nah, itu bersihkan info yang dapat Anda sampaikan. Dari Ibka ada yang mau disampaikan? Allah siap. Baik. Aku lakum jazakumullah. Mohon maaf sekiranya ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk istirahat. Coba baca dulu berapa ini. Berapa ini? Supaya mulai sadar.